Halo Taurus, saya Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah karir, bisnis, ataupun peruntungan finansial untuk Taurus. Kartu yang keluar adalah kartu The Devil. Ketika kartu The Devil keluar, ini sebenarnya sedang diminta untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada dalam membuat keputusan gitu ya, atau melihat situasi dengan lebih jernih gitu. Jangan sampai terjebak dalam permainan The Devil gitu ya. Misalnya mau pakai kontraktor baru, mau berhubungan dengan orang yang nggak biasa dihubungi gitu ya, atau berurusan dengan klien, pastikan bahwa semuanya proper, semuanya tepat gitu, nggak ada yang kurang gitu. Dan jangan terpancing untuk melakukan suatu hal yang eksplosif gitu ya, ataupun impulsif. Misalnya mau investasi gede-gedean di hal yang kamu belum familiar tanpa research yang cukup gitu. Hati-hati dengan yang namanya greed gitu ya, karena greed, nafsu berlebihan gitu, kerakusan itu sangat halus tanpa kita sadar gitu. Jadi lebih baik waspada, karena kartu The Devil ini adalah warning card untuk hal-hal yang bisa merugikan kita. Jadi yang hitam di atas putih akan jauh lebih bagus. Yang normal-normal aja, yang masuk akal aja. Lalu untuk percintaan Taurus, kartu yang diberikan adalah Judgment. Kartu Judgment ini menunjukkan segala unsur panas ya. Ada matahari, gunung berapi, ular api, dan juga lahar. Ketika kartu Judgment keluar, ini menunjukkan adanya pergesekan energi di sekelilingmu gitu. Karena itu berhati-hati dengan situasi yang tidak nyaman ini. Mungkin situasinya belum ideal ya untuk percintaan. Karena itu kalau saran saya, kalau misalnya memang nggak ideal, nggak usah dipaksakan. Contohnya sama pasangan kayaknya lagi sama-sama sibuk atau lagi sama-sama stres dengan masalah sendiri gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa menyediakan diri untuk membantu atau mendengarkan gitu, karena kapasitasnya lagi overwhelmed gitu ya, lagi berlebihan, lagi capek banget, ya udah nggak usah dipaksakan, istirahat dulu gitu, di stop komunikasi dulu sambil ngomong, bentar ya aku lagi capek, aku lagi fokus ke kerjaan atau lagi fokus ke keluarga gitu. Yang penting ada komunikasi yang baik, nggak asal ditinggalin, nggak silent treatment sembarangan gitu. Kartu Judgment juga menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dengan memilih orang-orang yang berada di sekeliling kita. Contohnya kawan atau bahkan keluarga gitu ya. Karena energi kita itu dipengaruhi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Madam kok harus hati-hati sama keluarga, kan keluarga nggak bisa ditolak. Betul gitu, tapi kita harus punya ibaratnya pagar, fence gitu ya. Pagar untuk sejauh mana siapapun mempengaruhi kita, termasuk keluarga. Bahkan orang tua pun mereka punya hidup mereka sendiri, punya energi mereka sendiri gitu ya, punya pekerjaan rumah mereka sendiri, dan belum tentu kita bisa membantu. Kadang-kadang ada aja orang tua yang mungkin yang bikin kita down gitu ya, kata-katanya atau perilakunya. Nah, kita harus menjaga energi kita supaya nggak merembet ke orang lain, misalnya ke percintaan kita sendiri. Lalu untuk kartu nasihat yang diberikan untuk Taurus, kartu nasihat yang diberikan adalah The Hangman. Ketika kartu The Hangman keluar, ini menunjukkan bahwa orang seringkali fokus pada kartu The Hangman ini adalah dia yang sedang digantung terbalik di bawah air, berada dalam keadaan yang sulit, menantang, menderita gitu ya. Tapi sering lupa dengan dua matahari yang menjaganya. Jadi nasihat yang diberikan untukmu, gak usah khawatir karena kamu gak pernah sendirian. Mungkin sekarang situasinya belum ideal sesuai dengan keadaan kamu gitu, sesuai dengan keinginan kamu, maksudnya keadaannya belum sesuai dengan keinginan kamu, dimana kamu harus struggling di sana sini gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa kalau kita mau mendaki puncak, harus nanjak dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengupayakan sesuatu kondisi yang ideal, ya wajar-wajar aja kalau kita ibaratnya lagi diuji dulu gitu. Ibaratnya jagoan di film silat, film kungfu, film action, digebukin dulu gitu sampai babak belur, terus dia dapat kitab sakti, lalu jadi jagoan gitu ya, bisa mengalahkan ratusan orang sekaligus gitu. Berlebihan sih contohnya. Tapi intinya adalah nasihat yang diberikan untukmu adalah dua matahari ini menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun kamu tidak pernah sendirian, kamu selalu dijaga, kamu akan mendapatkan hikmah dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Namun saat ini mungkin yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar dan berupaya semampu kita. Belum tentu dapat hasil yang terbaik, tapi dengan
berupaya, tentu saja akan ada perbedaannya dibanding kalau kita tidak berupaya. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.